Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam? Akhir pekan kembali menjumpai Anda bersama saya Gita Mardika dan juga Caca Anissa. Dari sisi dialog pemirsa, kita akan membahas bagaimana Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai kabar bahwa PDIP akan masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Gibran bahkan menegaskan bahwa Prabowo memiliki wewenang untuk menentukan susunan kabinetnya. Yang menjadi pertanyaan pemirsa, apa sebenarnya alasan Prabowo Subianto akan memasukkan PDIP di dalam kabinet dan bagaimana juga respons dari Koalisi Indonesia Maju. Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Caca? Ya, benar sekali Agita dan juga pemirsa. Selain itu informasi mengenai dua kapal berbendera asing yang kedapatan mencuri pasir secara ilegal pemirsa ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita akan mengkonfirmasi mengenai identitas dari kapal tersebut dan bagaimana tindak lanjut upaya hukum pemirsa untuk mencegah pasir Indonesia diambil atau dicuri. Semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dari informasi pertama. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Jokowi di kediaman Jokowi di Sumber Solo, Jawa Tengah. Pertemuan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Jokowi diungkap oleh Gibran saat belusukan di Pasar Ampel, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Minggu pagi. Gibran kemudian menjemput Prabowo Subianto yang tiba di Solo dengan menaiki pesawat. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu di Solo apa gimana? Iya, nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi, habis itu saya jemput di bandara. Ya, nanti makan siang sama Pak Presiden terpilih. Ya. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi ditandai dengan kehadiran Prabowo di kediaman Jokowi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Prabowo didampingi Gibran langsung masuk menemui Jokowi. Pertemuan ini berlangsung sekitar 90 menit. Meski sempat beredar kabar bahwa pertemuan tersebut akan membahas soal kabinet, namun hal tersebut belum dapat dipastikan. Tidak ada sumber-sumber yang bisa dimintai keterangannya terkait pertemuan Prabowo dan Jokowi. Usai pertemuan singkat ini, Prabowo pergi meninggalkan rumah Jokowi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Prabowo langsung bertolak ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Dari Solo dan Boyolali, Jawa Tengah, Effendi Rois, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain di mana Polda Maluku Utara memastikan seluruh korban meninggal akibat terbakarnya speedboat milik Cagup Maluku Utara, Beni Laos, telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara proses penyidikan sedang berlangsung, sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan. 6 korban, salah satunya Cagup Maluku Utara, Beni Laos, telah diterbangkan melalui Luwuk, Sulawesi Tengah menuju Jakarta. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran speedboat ini, Polres Taliabu di-backup oleh 5 tim penyidik, pembantu dan Inavis dari Polda Maluku Utara, serta dari 3 personel Puslap For Mabes Polri dan juga bidang Lab For Polda Sulawesi Utara. Saat ini sudah 9 orang saksi sudah dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab terbakarnya speedboat ini. Sebelumnya speedboat yang membawa Cagup Maluku Utara, Beni Laos beserta rombongan meledak hingga terbakar. Speedboat tersebut dalam posisi sandar di pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Insiden tersebut terjadi di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu pukul 14.05 WIT. Kejadian tersebut bermula saat rombongan sudah naik dan berada dalam speedboat yang sedang melakukan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Bobong, namun speedboat menimbulkan percikan, disusul ledakan hingga membakar seluruh badan speedboat. Dari 33 orang yang berada dalam speedboat tersebut, 6 meninggal dunia, 10 orang menjalani perawatan di RSUD Bobong. Sementara 17 orang dalam keadaan selamat. Rencananya Beni Laos beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan kampanye di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Maluku Utara. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyelidikan terbakarnya speedboat hingga menewaskan Cagup Maluku Utara Beni Laos, saat ini pemirsa kami telah tersambung dengan AKBP Toto Handoyo selaku Kapolres Pulau Talibu. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Kapolres, Pak Toto, ini bagaimana kemudian kelanjutan dari penyelidikan kasus ini? Apa yang sebenarnya menyebabkan terbakarnya speedboat ini, Pak? Jadi dapat saya sampaikan selaku Kapolres Pulau Taliabu, untuk sekarang Polres Pulau Taliabu Satreskrim sudah melaksanakan penyelidikan, mengambil keterangan dari saksi-saksi yang kondisinya sudah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan atau pihak rumah sakit. Total ada 8 saksi yang sudah kami mintai keterangan, dan selanjutnya kami juga masih mengumpulkan bukti-bukti lain, terutama dalam hal ini kita belum melaksanakan olah TKP karena tadi sudah terlalu malam dari tim identifikasi Polda Maluku Utara tiba di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, Pak Kapolres, jadi sudah adakah tindak lanjut untuk mengetahui? Jadi sebenarnya peristiwa ini karena human error, kesalahan prosedur atau juga pengamanan safety dalam mengisi bahan bakar ketika memang kapal speedboat sedang menyala, atau ada unsur kesengajaan, Pak Kapolres? Iya, dalam hal ini sesuai yang diatur dalam KUHAP, bahwasanya kita masih mencari 2 alat bukti yang cukup untuk bisa menyimpulkan penyebab utama terjadinya kebakaran atau meledaknya speedboat salah satu pasangan calon gubernur di wilayah hukum Polres Pulau Taliabu. Sehingga untuk sementara kita baru memintai keterangan sebagai saksi dari mulai ABK kapal maupun yang berada di dalam speed yang selamat ataupun yang berada di seputaran pada saat speed bersandar mengisi bahan bakar minyak. Jadi tinggal nanti kita menunggu dari Puslap 4, baik itu dari Mabes Polri maupun dari Puslap 4 dari Manado, bersama dengan tim identifikasi Inavis Polda Maluku Utara untuk mengolah TKP kejadian. Iya, Pak Kapolres, tapi berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi mungkin, apakah betul memang pada saat pengisian BBM ini mesin kapal masih menyala, dan kenapa itu dilakukan pengisian padahal kapalnya masih menyala? Untuk sementara itu keterangan awal dari beberapa saksi, termasuk pada saat pengisian bahan bakar minyak kan kita juga melaksanakan pengamanan, karena target pengamanan kita sebagai calon gubernur, baik itu orang, kegiatan maupun tempat, sudah kita laksanakan. Pada saat pengisian bahan bakar minyak juga personil yang dipimpin oleh Wakapolres Taliabu mengawasi dan mengamankan pengisian bahan bakar minyak tersebut. Baik, sehingga untuk kepastiannya penyebabnya masih belum bisa kita simpulkan. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya. Kita harapkan nanti akan ada informasi terbaru pemirsa atas peristiwa terbakarnya speedboat milik calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos diterbangkan menuju Luwuk, Sulawesi Tengah sebelum diteruskan ke Jakarta untuk dimakamkan. Jenazah Beni Laos diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat komersil dengan didampingi istri Shirley Chuanda. Meski masih menggunakan infus, Shirley terlihat mendampingi Beni Laos yang merupakan mantan Bupati Pulau Morotai meninggal dunia dalam peristiwa terbakarnya speedboat miliknya saat berkampanye di Pulau Taliabu pada Sabtu kemarin. Jenazah Beni Laos dijadwalkan tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan ibadah oleh Jakarta Praise Community Church pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Jenazah Beni akan disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos tiba di rumah duka dan di krematorium Sentosa, Jakarta pada Sabtu sore. Dikabarkan jenazah akan disemayamkan 15 Oktober atau hingga 15 Oktober 2024. Dan untuk mengetahui informasi terbaru langsung dari rumah duka, sudah ada rekan kami Iman Fajar di sana. Silakan Iman. Selamat malam Caca, Agita dan juga pemirsa. Saat ini situasi atau suasana di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tempat disemayamkannya almarhum Beni Laos yang merupakan calon Gubernur Maluku Utara ini masih terus didatangi oleh kerabat dan juga keluarga yang terus berdatangan dari tadi sore. Adapun jenazah dari Beni Laos sendiri ini tiba di RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan rombongan, di mana tadi jenazah Beni Laos langsung dimandikan dan juga dirapikan di rumah duka ataupun di ruang jenazah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan tadi sekitar pukul 17.30 jenazah dari Beni Laos ini sudah dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto untuk kemudian disemayamkan di rumah duka Sentosa ini pemirsa. Dan untuk rombongan yang mendampingi dari jenazah Beni Laos ini ada sang istri yakni Shirley Choanda yang notabene juga merupakan korban dari ledakan speedboat yang terjadi di Maluku Utara kemarin, yang juga tiba di Jakarta ini dan rencananya juga akan melanjutkan perawatan di Jakarta. Sementara untuk anak-anak dari almarhum Beni Laos sendiri ini ada 3 pemirsa, di mana 2-nya ini sudah berada di Jakarta dan 1 anak dari Beni Laos ini yang berada di Amerika rencananya akan tiba di Jakarta pada esok hari. Selain itu pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, salah satu ataupun partner dari kontestasi pilkada di Maluku Utara yakni calon wakil gubernur Sarbin Sehe juga rencananya akan tiba di Jakarta pada esok hari. Dan tadi kami juga berbincang juga dengan salah satu kerabat dari Beni Laos yakni Chol Malarangeng yang menyampaikan dukanya ataupun juga mengenang sosok Beni Laos merupakan seorang yang ceria dan juga dekat dengan rakyat kecil. Adapun untuk kejadian yang menimpa Beni Laos ini, keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk diselidiki. Sejumlah tokoh juga terlihat hadir di rumah duka Sentosa ini, di mana tadi kita melihat ada Mendagri Tito Karnavian juga hadir, di mana Tito Karnavian ini juga menyebut bahwa Beni Laos merupakan sahabatnya sejak 20 tahun lalu dan memang dirinya juga kaget dan terpukul atas kepergian dari Beni Laos. Selain itu juga ada sekjen dari Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang mana Nasdem ini merupakan salah satu partai pengusung dari pasangan Beni Laos dan juga Sarbin Sehe, di mana Beni Laos dan Sarbin Sehe ini dalam pilkada Maluku Utara ini diusung oleh Nasdem, P3, Demokrat, PKB, PAN, Gelora, Buruh, dan PSI. Dan Hermawi Taslim tadi menyampaikan bahwa untuk kontestasi pilkada Maluku Utara ini akan dibicarakan lagi setelah proses pemakaman selesai. Selain itu juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang juga turut hadir di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat ini, yang menyampaikan bahwa Beni Laos ini merupakan masih menjadi staf khusus dari Kepala Staf Kepresidenan, dan Muldoko juga menyampaikan rasa hormatnya kepada almarhum Beni Laos. Dan rencananya jenazah akan dimakamkan pada tanggal 15 Oktober 2024 dan untuk tempatnya sendiri di informasi yang kami dapatkan memang ada di San Diego Hills, kawasan Karawang, Jawa Barat. Namun kami juga mendapat informasi bahwa keluarga masih memperbincangkan tempat dari makam yang akan disemayamkannya Beni Laos ini, apakah di San Diego Hills atau di tempat lainnya. Seperti itu Agita, Caca, dan juga pemirsa, kita kembalikan ke studio. Terima kasih Iman Fajar, informasi langsung dari RSPAD Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan, khususnya mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan ini masih menahan 2 kapal milik asing yang kedapatan mencuri pasir dalam jumlah besar di perairan Batam, Kepulauan Riau. Apa kabar Indonesia Malam, kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang kita tahu bahwa
ramai di media sosial respon atas insiden pemirsa 2 kapal asing atau berbendera asing yang kedapatan mencuri pasir Indonesia untuk dikirim ke luar negeri, khususnya adalah Singapura pemirsa. Dan untuk melihat informasi seperti apa lebih lengkapnya, kita simak informasi berikut ini. 9 Oktober kemarin, pencurian pasir dari wilayah Indonesia mengejutkan publik. 2 kapal asing yakni kapal Chen 6 dan Zhou Sun 9 kedapatan mencuri pasir dalam jumlah besar di perairan Batam, Kepulauan Riau. Pencurian pasir ini terungkap saat kapal Kementerian Kelautan yang sedang melakukan perjalanan ke Pulau Nipa berpapasan dengan kapal asing ini pada Rabu 9 Oktober. Setelah diperiksa, kapal tersebut kedapatan membawa muatan pasir yang baru disedot dari perairan Batam tanpa izin dan dalam jumlah yang besar. Nahkoda kapal pun mengaku pasir curian dari wilayah Indonesia ini untuk dikirim ke Singapura. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menahan kapal asing ini, mengamankan barang bukti dan menahan para anak buah kapal. Diketahui ABK kapal mayoritas warga Tiongkok dan beberapa di antaranya warga Indonesia serta Malaysia. Kini kedua kapal tersebut telah diamankan di perairan Batam, Kepulauan Riau. Sementara itu, Dirjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan aktivitas pencurian pasir laut di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari 223 miliar rupiah. Dari Batam, Mahendra Prasatria, Putri Sofia, TV One mengabarkan. Ya, untuk memperbarui informasi ini pemirsa, langsung saja kita akan berdialog dengan Pak Pung Nugroho Saksono yang merupakan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Pung. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak. Pak Ipung, boleh dijelaskan sebenarnya sampai dengan saat ini pemeriksaan terhadap 2 kapal berbendera asing ini seperti apa? Apakah ketika ditanya ABK kapalnya mereka mengaku mengambil pasir secara ilegal untuk dikirimkan ke negara Singapura? Bagaimana Pak Ipung? Baik, terima kasih. Jadi saat itu kami akan ke Pulau Nipa bersama Pak Menteri, Mbak. Jadi kejadiannya itu. Nah, kapal ini yang YC ini berpapasan dengan kami, terus maka kami hentikan di situ, kami lakukan pemeriksaan. Pada saat kami periksa, kapal tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen sama sekali, dokumen kapal maupun dokumen muatan. Yang ada dokumen pribadi nahkoda, ada akte kelahiran dan ijazahnya, dan ini sudah salah di sininya. Kemudian dari keterangan nahkoda, kapal tersebut menghisapnya itu pasir itu 9 jam. 9 jam palka sudah penuh, ada 10.000 metrik ton di kapal yang YC, yang kapal YS itu kurang lebih 7.500 meter kubik, maaf. Nah, di sini mereka memang mengakui akan dibawa ke Singapura kapal tersebut. Karena tidak bisa menunjukkan dokumen, maka kapal kami bawa ke pangkalan PSDKP Batam untuk proses lebih didalami lagi. Baik. Demikian, Pak. Pak Ipung, lantas treatmentnya seperti apa, Pak? Apakah lantas memberikan sanksi hukum, ataukah mungkin sudah dihubungi pihak pemilik kapal atau siapa yang menyuruh untuk mengambil pasir secara ilegal? Seperti apa? Baik, jadi pemilik sudah menghubungi melalui orang lain, Mbak. Orang lain menghubungi dari orang-orang kami. Dan kami nyatakan karena kapal ini tidak bisa menunjukkan dokumen dan sebetulnya sudah lama kami pantau kapal ini melalui AIS, dia ada AIS-nya. Kapal ini kadang ada di dalam perairan kita, kemudian di dalam mereka di perbatasan gitu cara ngisapnya. Dan panjang belalainya itu kurang lebih 103 meter. Artinya pada saat mereka tuh melakukan penyedotan tuh kapal tuh jalan.
jalan sambil menyedot itu dengan kecepatan 1 knot gitu itu. Jadi di situ pun mungkin malam sehingga sulit kita menangkap tangan saat itu. Nah kebetulan di hari itu tanggal 9 kemarin kami dapati kapal tersebut papasan, yang mana kapal ini sudah lama kami pantau. Itu demikian. Jadi kalau pemilik menghubungi secara langsung, pemiliknya tidak menghubungi kami, tapi melalui orang-orangnya, dan kami nyatakan kami masih dalami kasus tersebut. Sampai hari ini kami sudah ada titik-titik terang untuk membuktikan bahwa kapal tersebut agak terbukti di situ, Mbak. Berdasarkan pendalaman Pak Ipung, ini bukan yang pertama kali dilakukan kan? Betul, betul. Jadi pengakuan nahkoda, dia satu tripnya 3 hari bolak-balik dari Singapura ke tempat pengisapan, kemudian balik lagi itu 3 hari. Dalam 3 hari dia bisa bawa 10 meter kubik, 10.000 meter kubik. Ya kan? Sebulan dia sebulan 10 kali. Sebulan 10 kali dia untuk pengambilan pasirnya, dan ini sudah berlangsung lama menurut si nahkoda. Artinya disinilah KKP itu hadir. Karena apa? Pasir ini kalau terus-terusan diambil, dicuri, ya kan, negara tidak dapat apa-apa. Negara hanya kerugian saja yang ada. Nah, KKP hadir untuk melakukan pengaturan, KKP hadir untuk melakukan penegakan hukum terhadap pasir laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Pak, kalau peristiwa seperti ini, yang bertanggung jawab ini apakah individu swasta, pemilik kapal, ataukah juga penerima pasir ini, ataukah mungkin pemerintah Singapura? Kami masih dalami dalam hal ini, artinya kalau dalam hal praduga tak bersalahnya atau ketika nanti terbukti salah, yang jelas pasti dari kapal maupun pemiliknya. Terlebih nanti dikembangkan ke siapa penerimanya itu nanti, Mbak. Yang jelas bagaimana kami bisa membuktikan dulu bahwa kapal ini benar-benar melakukan pengambilannya di wilayah kita, dan titik-titiknya sudah ada, kami lihat di logbooknya. Itu ada titik-titik yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Baik, karena kami menghitungnya bukan saat ini saja, kita bisa melihat dari selama di tahun ini gitu, itu bisa kelihatan. Lantas berapa potensi kerugian negara Pak atas insiden ini? Ya kalau dihitung dari 10.000 misalnya gitu aja, satu kapalnya, Mbak, ya 10.000, terus kemudian 10 meter kubik, kemudian dikali 10 kali dalam sebulan, terus dikali lagi 1 tahun, itu bisa 350 miliar, 300-an sekian miliar, itu satu kapal, ya kan? Dan ini baru kerugian pasirnya, materialnya, belum ekologinya. Nah, kita bicara ekologi lebih besar lagi, Mbak, di situ. Jadi itulah perlu adanya pengaturan sehingga negara itu dapat PNBP, negara dapat ada manfaatnya di situ. Kalau barang itu tidak diatur, dicuri-curi terus, negara nggak dapat apa-apa. Di sini KKP hadir untuk melakukan pengaturan dan penegakan hukumnya. Demikian. Kalau posisi kapal dan juga para ABK kapal ini, Pak, berarti ditahan ya, Pak, ya? Diamankan saat ini masih karena belum P21 masih kami amankan, artinya tidak boleh bergerak, tidak boleh kemana-mana, supaya untuk menambah atau untuk melakukan pemeriksaannya itu akan lebih mudah, Mbak. Gitu. Tapi apakah mereka kooperatif untuk menjawab pertanyaan, Pak, ataukah sudah tercetus jawaban sebenarnya pasir ini diperuntukkan untuk apa? Apakah untuk menambah luasan pulau reklamasi yang ada di Singapura atau bagaimana? Mereka kooperatif dan mereka mengaku memang itu untuk menambah untuk setorkan atau ditaruh di Singapura.
Baik Pak Ipung, lantas bagaimana Pak untuk upaya pencegahan agar peristiwa ini tidak terjadi? Mengingat bahwa personil KKP sendiri terbatas, Bakamla juga terbatas, luasan laut Indonesia terbatas, tidak mungkin semua diawasi, dijaga dengan potensi kerugian negara akibat pencurian pasir ini Pak. Baik, kami melibatkan seluruh aparat yang ada di Republik ini Pak. Dari MONI Angkatan Laut, Bakamla, polisi, bea cukai, termasuk BIN. Kenapa BIN? BIN itu Mbak, informasinya luar biasa. BIN itu ibarat kita tuh di supermarket, mau belanja masalah atau mau belanja informasi itu semua ada. Jadi kami bisa koordinasi, kami bisa dapat informasi dari BIN, di sana ada kejadian, di sana ada peristiwa. Itu yang kami peroleh. Dan kami juga punya masyarakat, kelompok masyarakat pengawas. Siapa dia? Itu ada nelayan, di situ ada masyarakat yang memang kerja di laut, semua bisa akses ke kami. Nah, informasi itu ya yang kami gunakan, dan tidak hanya KKP yang hadir di laut. Semua aparat di laut dan masyarakat kita libatkan untuk mengamankan perairan, apalagi perbatasan Mbak ya. Perbatasan ini sangat rawan. Disinilah wibawa negara kita harus junjung tinggi, harus kita pertahankan. Baik, Pak, kalau untuk pasirnya ini Pak, apakah harus pemeriksaan lengkap dulu untuk baru dikembalikan atau bagaimana? Pasirnya nanti ketika itu menjadi produk, menjadi barang bukti, nanti akan menjadi untuk barang bukti di pengadilan dulu. Jadi keputusan nanti di pengadilan atau keputusan nanti endingnya seperti apa, nanti kita tunggu endingnya. Yang penting sekarang kami pastikan kami akan ungkap bagaimana peristiwa ini, bagaimana kami bisa menangani dalam hal ini. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, kalau sudah ditangkap seperti ini, tapi adakah upaya untuk bentuk mengamankan lobi-lobi, mungkin mereka mengaku punya petinggi di Malaysia, Singapura, sehingga prosedur hukum bisa dilewati, dikembalikan, pasir kita diambil seperti apa Pak Ipung? Baik Mbak, jadi Pak Menteri kami, Pak Trenggono sangat perhatian, atensi sekali terhadap peristiwa kasus ini. Beliau wanti-wanti kepada kami semuanya, periksa sampai tuntas, jangan sampai lepas. Karena ini menjadi harga diri bangsa. Karena apa? Sumber daya kelautan kita ini sebetulnya kaya. Ketika kita lengah, ketika hanya bisa dilobi, sayang sekali. Saya yakin semua yang terlibat dalam pemeriksaan ini atau semua yang ikut empati terhadap negeri kita, semua pasti mensupport. Kami sudah dihubungi juga teman-teman para akademisi maupun LSM, mereka mendukung kami semuanya. Bahkan mereka siap membantu apabila diperlukan dalam hal untuk menyelesaikan peristiwa ketika ada orang lobby gitu Mbak. Kami tidak sendiri dalam hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ipung atas waktunya. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita sebagai masyarakat juga, jikalau ada aktivitas mencurigakan ini kemudian bisa melapor, dan mudah-mudahan ya pemirsa ini bisa ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah atas peristiwa ini pemirsa. Terima kasih Pak Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi akan dihadirkan, khususnya dialog nanti akan dibawakan rekan saya Agita Malika mengenai apa tanggapan dari partai-partai koalisi yang di bawah naungan Kim mengenai wacana PDIP akan bergabung. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Peluang PDIP masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran semakin santer terdengar seiring rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Merespon hal itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Gibran menyatakan Prabowo memiliki wewenang penuh untuk menentukan susunan kabinet pemerintahan yang akan datang.
Gibran pun yakin Prabowo memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri di kabinetnya. Susunan kabinet, sekali lagi semuanya kita kembalikan ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah memilih personil-personil yang tepat, personil-personil yang memang ekspertis di bidangnya masing-masing. Ya kita tunggu saja. Yang jelas saya menghormati keputusan beliau dan saya loyal kepada seluruh keputusan dari Pak Presiden terpilih. Kita dukung program beliau, kita dukung keputusan beliau. Ada berapa kementerian? Ditunggu saja. Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkonfirmasi akan ada jatah untuk PDIP di kabinet jika masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas, apakah bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo Gibran akan menimbulkan gejolak di Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM? Lalu, apakah bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo juga bisa dimaknai sebagai upaya Prabowo menghilangkan dominasi Jokowi? Dan apakah masuknya PDIP karena Prabowo ingin kekuatan partai politik di koalisinya kelak terbagi rata? Tim TV One mengabarkan. Ya, sesuai dengan judul kita pemirsa, Gibran legowo, PDIP masuk kabinet Prabowo. Apa artinya sebenarnya pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka ini? Yang menjadi pertanyaan juga, mengapa PDIP ini akhirnya masuk di dalam kabinet Prabowo? Bagaimana respons dari Kim sendiri? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Dari Jokowi Mania ada Immanuel Ebenezer Noel. Bang Eben, apa kabar? Baik. Selamat malam. Dan selanjutnya juga ada Ketua DPP PAN, Bang Saleh Daulay. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam, Bang. Oke, dan juga tentunya ada pengamat politik kita, Bang Pangi Caniago. Bang Pangi, ya, malam Mbak Gita. Oke, dan bergabung juga Saleh secara virtual, Jubir PDIP Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat malam. Malam, Assalamualaikum semua yang di studio. Waalaikumsalam, Bang. Pertama saya langsung ke Bang Saleh dulu ya. Ini mungkin bisa mengkonfirmasi pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan bahwa mengikut mengikut dalam keputusannya Prabowo Subianto dalam susunan kabinet. Apa sebenarnya arti dari pernyataan Gibran ini? Ya, memang secara konstitusional pembentukan kabinet itu kan memang adalah hak prerogatif presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu adalah implementasi daripada undang-undang itu sendiri ya. Konstitusinya mengatakan begitu, ya kita semua harus ikut. Nah, kalau misalnya dikatakan bagaimana tanggapan dari Koalisi Indonesia Maju misalnya terkait dengan itu, ya pada prinsipnya kami itu kan semuanya juga ikut apa yang diminta dan diinginkan oleh Presiden, terutama soal susunan kabinet. Mengapa? Karena ke depan ini kan Presidennya adalah beliau, dan beliau sudah punya rancang program yang saya kira kelanjutan dari periode sekarang ini dengan periode yang akan datang, yang beliau akan memimpin itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang sangat penting sekali menurut saya adalah bahwa keinginan Pak Prabowo untuk meletakkan dasar-dasar dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 itu sangat penting sekali, karena itu beliau melihat ada tantangan-tantangan yang sangat besar ke depan ini. Itu yang akan ditempel dan diisi. Sehingga dengan begitu nanti apapun yang dihasilkan dari kabinet itu arahnya adalah ke arah situ gitu. Termasuk diantaranya adalah bagaimana agar masyarakat kita ini bisa lebih sejahtera dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Saya melihat semangatnya Pak Prabowo di situ. Kalau misalnya kita dengar pernyataan-pernyataan beliau misalnya soal anggaran yang kecil itu akan kita pompa dari mana, sumbernya dari mana, hilirisasi dan seterusnya, itu saya kira adalah semangat yang sangat baik. Lalu bagaimana tanggapan Koalisi Indonesia Maju terkait dengan misalnya rencana PDI Perjuangan ataupun partai-partai lain yang akan masuk? Saya kira ya PKB masuk ke dalam, Nasdem ikut, PKS terakhir kemarin juga ikut. Nggak ada itu gejolak apapun misalnya di Koalisi Indonesia Maju. Nggak ada gejolak sama sekali, Nggak ada, menurut saya santai. Kalau misalnya lihat pemberitaan yang ada kan tidak ada. Kalau di kami, ya kalau ditanya Partai Amanat Nasional ya, kalau di kami sih tidak ada masalah apa-apa gitu. Nah, sekarang kan PDI masuk. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan itu mau masuk, ya tentu tidak ada masalah. Jadi bagi kami Partai Amanat Nasional, semakin banyak yang masuk di dalam, maka itu akan semakin baik. Nah, ada yang mengatakan lalu bagaimana balancing power of the government, bagaimana cara nanti check and balances misalnya di DPR. Nah, saya kira kalaupun semuanya masuk di dalam, check and balances tetap bisa dilakukan, sehingga misalnya nanti program-program pemerintah yang sedang dilaksanakan itu semuanya akan tetap dikoreksi, diperiksa dan juga
perdebatkan di DPR. Dan selama ini juga begitu. Saya lihat kawan-kawan yang ada di koalisi Pak Jokowi yang selama ini ya di DPR, itu juga mereka ikut mengkritik juga program-program itu. Jadi tidak usah khawatir soal itu, apalagi sekarang kan sistemnya terbuka. Masyarakat yang melihat ada kekurangan, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dilengkapi, silakan disampaikan ke fraksi-fraksi yang ada di DPR, ke partai-partai yang ada di DPR. Sehingga dengan begitu ya ini tetap ada check and balancesnya gitu. Dan masyarakat kan secara publik itu LSM, NGO ya itu tetap terbuka untuk melakukan kritik. Kemarin kan ada beberapa tuh kebijakan-kebijakan yang mau diambil DPR, kemudian ada protes, ada demonstrasi, ada ketidaksetujuan masyarakat terkait isu-isu itu akhirnya kan tidak jadi, dibatalkan. Ya, artinya DPR sekarang ini juga sangat mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya tahu Pak Prabowo itu juga sangat sayang dengan masyarakat, sangat cinta dengan rakyat, dan karena itu pasti akan diikut sertakan dalam setiap pengambilan kebijakan dan rencana-rencana program ke depan. Gitu. Bang Ciko, ini masih seputar pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka ya. Pernyataan Gibran yang mengatakan bahwa Pak Prabowo memiliki wewenang tentunya untuk menentukan susunan kabinetnya. PDIP melihatnya bagaimana pernyataan dari Gibran ini? Pernyataan yang tepat ya, saya rasa itu pernyataan yang tepat, normatif, dan tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa kalau sampai Gibran mengatakan, wow saya harus ikut terlibat dalam menentukan ini, ya itu baru luar biasa. Tapi apa yang disampaikan saudara Gibran, itu satu hal yang biasa aja, dan ini tadi sudah disampaikan oleh saudara saya Saleh Daulay juga, bahwa itu adalah implementasi dari undang-undang konstitusi yang menyatakan bahwa pemilihan menteri, termasuk pencopotan, pergantian, kocok ulang, dan lain-lain, itu adalah wewenang presiden. Dan presiden terpilih, yang sekarang adalah Pak Prabowo Subianto, yang akan ke depan tentunya akan ditentukan oleh kata akhir dari Pak Prabowo itu sendiri. Dan saya rasa itu pernyataan yang cukup biasa bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan, dan ya nggak ada masalah terkait itu. Oke, Bang Ebenezer langsung saja. Ini pernyataan Gibran Rakabuming Raka, apalagi mengatakan juga menunjukkan loyalitasnya terhadap Pak Prabowo Subianto. Ini sikap Gibran ini bisa diartikan juga selaraskah dengan sikap dari Pak Presiden Jokowi? Ya udah pastilah, nggak mungkin tidak. Sudah pasti. Apalagi Mas Gibran kan selama ini kan diorkestrasikan bahwa ada konflik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian ada jadi beberapa skema yang ingin menjauhkan Mas Gibran dengan Pak Prabowo sampai PDIP itu masih kalau nggak salah ya saya nggak tahu, masih gugatan agar wapresnya Mas Gibran ini dibatalkan gitu loh. Nah, itu masih opsi di atas meja gugatannya PDIP. Tapi apapun itu sebetulnya narasi yang selama ini disampaikan oleh PDIP itu kan semua sudah terbantahkan soal Jokowi cawe-cawe dan sebagainya. Apalagi kalau seandainya benar itu ya, tadi disebut Bung Daulay tadi bahwa PDIP masuk dan sebagainya. Nggak tahu lah ada berapa menteri yang masuk di koalisi Indonesia Maju ini. Ya ini kan menunjukkan bahwa ya pemerintahan ke depan ini ya pemerintahan yang dijalankan dengan secara yang baik lah, apalagi ada program jangka menengah kita ke depan nanti menghadapi 2045 tentang Indonesia unggul. Ya kita kan harus bangun bareng-bareng, bangsa ini tapi semoga ya tidak bareng-bareng korupsinya gitu. Bareng-bareng membangunnya oke, tapi jangan nyopet juga bareng-bareng gitu loh. Apalagi itu pernyataan Prabowo kemarin di PKB itu luar biasa ya, pidato beliau ya, tugaskan kader partai itu yang bagus, jangan yang ngambil APBN dan APBD. Dan itu semua orang sangat kaget gitu loh. Karena dia menyampaikan posisi dia sudah menjadi presiden terpilih, bukan saat kampanye. Itu kan nekat sekali. Artinya karakter Prabowo seorang pemimpin yang tegas itu mulai keluar gitu loh. Yang selama ini orang akan bilang, wah Prabowo ini pasti masih di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi udah nggak mau ngurusin begitu kan. Pak Jokowi itu ngurusin cucunya dan anaknya. Nah, Prabowo ngurusin rakyat dan pemerintahannya ke depan. Agar apa? Anggaran-anggaran yang dulu Pak Prabowo pernah sampaikan, bocor kita 30% APBN kita, dia akan kawal. Dia akan jaga, makanya jangan kutak-atik APBN dan APBD. Artinya apa? Lu jangan nyopet, nggak bakal dikasih ruang dan kesempatan untuk ngebajak, nyopet, ngerampok APBN. Makanya terima kasih buat rakyat Indonesia
kita sudah mendapatkan pemimpin yang baik ke depan ini. Oke, nanti usai jeda saya akan tanyakan langsung ke Bang Panggi ya. Ini kan menjadi pertanyaan juga, apa sebenarnya alasan Pak Prabowo ini kemudian akan memasukkan PDIP ke dalam kabinetnya? Sesaat lagi nanti bisa dijawab Bang Panggi, kami kembali usai jeda pemirsa. Ketika Gibran Rakabuming Raka mengatakan pihak ini juga legowo bahwa PDIP ini akan masuk ke dalam kabinet Prabowo, yang menjadi pertanyaan Bang Panggi langsung saja, apa sih sebenarnya Bang Panggi pertimbangan dari Pak Prabowo ini memasukkan PDIP ke dalam kabinetnya? Iya Mbak Gita ya, pertimbangannya sebenarnya Pak Prabowo mengerti betul ya sistem presidensial purifikasi kita yang kekuatan itu harus mengakomodir semua kekuatan politik, karena dia tidak cukup kuat untuk dikatakan stabil di dalam parlemen ketika dia tidak mengakomodir semua kekuatan politik. Karena presidensial ala multipartai yang kita ekstrim sekarang itu memaksa untuk mengakomodir, menarik semua kekuatan politik. Nah, pertanyaannya kekuatan politik apa yang belum ketarik? Yaitu adalah partai nomor 1 di parlemen, yaitu PDIP. PDIP jangan lupa memang hanya satu partai, tapi satu partai itu sama kekuatannya dengan 3 partai gitu. Melihat kekuatan di parlemennya, itu yang kemudian mengapa saya mencermati mengapa begitu penting kalau PDIP nggak masuk, masih rasa-rasa kurang gitu. Nah, karena kita tahu ya, ini fakta ya, ketika partai PKS sama Demokrat pernah menjadi oposisi Mbak Gita, itu apresiasi rakyat ya untuk menjadi kekuatan yang kemudian settle dan leading menjadi partai pemenang pemilu, itu kan tidak berbuah manis. Nah, tetapi ketika PDIP pernah jadi oposisi, itu pernah mencetak rekor sejarah, diapresiasi oleh rakyat. Artinya apa? Dia oposisi tapi menang. Kan ini kan traumanya partai sekarang kan begitu. Udah capek-capek membela suara rakyat, mengagregasi, mengartikulasi, penyambung lidah rakyat. Tiba-tiba ternyata ketika pemilu nggak ada suara. Misalnya begini, harus kan saya sebagai rakyat, udahlah pilih aja Demokrat atau PKS. Kenapa? Kasian, udah 10 tahun jadi oposisi, udah menyerap aspirasi kita pilih aja karena kasihan. Kan nggak ada juga rakyat begitu. Nah, itu yang memaksa juga ketika PDIP pernah berhasil dalam konteks itu. Dia oposisi tapi menjadi kekuatan penting dan pemenang pemilu setelah itu. Nah, saya mencermati Pak Prabowo karena ideologinya, mungkin nanti Bang Noel juga tahu, ideologinya kan adalah persatuan dan kemajuan. Itu ideologi near oposisi, nampaknya gitu sekarang. Nah, itu yang saya cermati, ada upaya-upaya bagi Pak Prabowo. Apakah ini menghargai atau tidak Pak Jokowi nanti, karena saham Pak Jokowi ada dalam kemenangan Pak Prabowo ini menurut persepsi saya. Nah, kemudian bagaimana perasaannya Gibran, perasaannya Pak Jokowi ketika PDIP masuk kabinet kan gitu. Tapi Gibran sudah legowo tadi. Nah, Gibran sudah legowo, Pak Bu Mega, ketika Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo, artinya juga sudah selesai berarti. Kan sepertinya Pak Prabowo kan ingin menghargai saja, atau karena mungkin selesai pelantikan atau sebelum pelantikan, karena menghargai dalam konteks bagaimana perasaannya Pak Jokowi, itu yang dilihat sebenarnya. Atau bagi Pak Prabowo enggak, ini bukan persoalan perasaan, ini persoalan Indonesia dalam kondisi global, tantangan challenge kita ekonomi, butuh persatuan, butuh bagaimana untuk kemajuan, untuk merangkul semua kekuatan. Jadi pertemuan Mega dengan Pak Prabowo itu kan Pak Jokowi bagaimana kan begitu selama ini. Tapi saya nampaknya Pak Prabowo nggak memikirkan itu terlalu jauh menurut saya. Oke. Ya, saya ke Bang Ciko langsung. Bang Ciko, ini apakah artinya sudah 90% ya, bahkan 100% bahwa PDIP ini akan masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran, Bang Ciko? Kami kalau di PDI Perjuangan tidak ingin berandai-andai apabila Ibu Megawati Soekarno Putri belum mengeluarkan statement terkait ini, dan itu sudah biasa, dan saya rasa masyarakat juga sudah paham. Di PDI Perjuangan ini kata akhir memang karena memang mandat diberikan oleh Kongres kepada Ibu Megawati untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan yang strategis bagi partai, dan sampai hari ini kita masih menunggu. Saya lebih senang apabila kita bersabar menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati yang insya Allah sebelum pelantikan ini akan dilaksanakan. Ya, sebelum pelantikan tanggal 20, ya masih ada tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita tunggu saja, jadwalnya masih dicocokkan, waktunya masih dicocokkan.
tapi tidak ada halangan terkait dengan psikologis atau halangan-halangan lain, lebih ke pencocokan jadwal karena kita tahu keduanya masih sangat sibuk. Pak Prabowo sendiri sibuk untuk mempersiapkan diri yang untuk sebentar lagi dilantik, dan sampai hari ini juga masih sebagai Menteri Pertahanan. Kami di PDI Perjuangan bersama Ibu sibuk dengan pilkada serentak, di mana kader-kader PDI Perjuangan paling banyak maju sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah dibandingkan kader-kader partai lain, dan hal-hal yang lain masih juga kita coba mencocokkan waktu aja. Iya, soal kader ini Bang, apakah memang sesuai dengan persetujuan seluruh kader bahwa PDIP ini bergabung di dalam kabinet Prabowo, atau jangan-jangan masih ada aspirasi kader-kader lain yang sebenarnya menginginkan bahwa PDIP ini berada di luar pemerintahan, Bang Ciko? Nggak ada, kalau di PDI Perjuangan semua solid aja, tapi memang hal ini tidak dibicarakan secara rame-rame ya, dalam tanda kutip ya. Tentunya Ibu juga hanya mempercayakan tugas-tugas seperti komunikasi yang terkait dengan kebijakan strategis ini ditugaskan kepada beberapa kader senior, tapi kita nggak pernah punya masalah terkait itu. Di PDI Perjuangan nanti apabila sudah ada kata akhir semuanya selalu solid. Yang paling penting bagi kami adalah kami juga mendengarkan suara-suara di akar rumput, baik itu suara-suara pengurus dari mulai ranting, anak ranting, PAC, DPC, dan juga suara-suara konstituen kami untuk mengambil keputusan sebesar ini. Oke, Bang Saleh, ini kan PDIP tampaknya sudah siap banget ini untuk masuk di dalam kabinet Prabowo. Jadi Kim ini sudah setuju PDIP masuk di kabinet? Ya, kalau untuk sementara ini kan sebetulnya tidak ada masalah ya. Jadi apalagi kalau misalnya dikatakan apakah PDI Perjuangan siap masuk, saya kira ya mereka siap lah. Kan mereka juga sudah punya pengalaman dalam 2 periode terakhir ini, katakanlah sebagai pemimpin di dalam kabinet pemerintah. Ya, jadi karena itu kalau sekarang mereka ikut dan melanjutkan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini 2 periode ya, 10 tahun, ya tentu itu sangat baik sekali. Apalagi Prabowo mengatakan bahwa periodisasi dia itu adalah periodisasi melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah diraih selama ini. Nah, pondasinya dari mana? Tentu PDI Perjuangan, apalagi kalau kita lihat paling tidak 9 tahun lah, kurang lebih gitu. Itu kan PDI betul-betul sangat-sangat dekat dengan Jokowi, kalau bahasa saya seperti itu. Dan tentu rancang bangun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini tidak lepas juga dari dukungan dari PDI Perjuangan ya, secara politik ya. Nah, karena itulah maka saya kira kami tidak punya halangan apapun ya untuk menerima bergabungnya PDI Perjuangan ke kabinet ini. Dan Prabowo sudah membuktikan juga bahwa beliau itu kan kalah dalam Pilpres yang lalu, tetapi ternyata diminta bergabung ke pemerintahannya Jokowi. Nah, selama mereka bergabung ternyata tidak ada, katakanlah ya, jarak yang memisahkan antara Presiden Joko Widodo. Tapi kan bagaimanapun juga ini Kim yang selama ini sudah berkeringat ini untuk memenangkan Prabowo dan juga Gibran, ini tiba-tiba PDIP masuk di dalam kabinet, tidak ada protes, tidak ada aspirasi yang bisa disampaikan gitu dari Kim? Inilah sekaligus sebetulnya jawaban kepada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah pemerintahan itu sebetulnya hanya bagi-bagi kursi? Nah, ternyata kalau semuanya mendapat kursi kan bukan bagi-bagi kursi. Itu artinya semua dilibatkan di dalam konteks pembangunan masyarakat. Dan karena itu apapun misalnya yang terbaik untuk masyarakat ya kita akan terima. Jangan misalnya gara-gara misalnya orang nggak boleh masuk, kemudian dia ini salah, dia ini tidak benar, dia dulu musuh. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan. Dan di tengah situasi global yang sekarang ya, saya kira kalau geopolitik ya, kalau kita lihat itu kan tidak baik-baik saja itu ya. Kalau kita lihat di Eropa ada gejolak, di Timur Tengah ada gejolak gitu. Di Asia ini sebetulnya ada juga ya, terutama misalnya perebutan wilayah laut dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai membuat kita malah justru terpecah. Nah, kalau kita terpecah di internal ini bagaimana kita bisa bangkit ya dengan ekspektasi yang luar biasa, kita akan menjadi negara yang sejahtera ya pada 2045 begitu. Oke, nanti usai jeda saya akan tanya juga ke Bang Noel, ketika PDIP sudah bergabung, Kim juga tampaknya mau tidak keberatan, bahkan Gibran juga sudah mengatakan akan legowo. Kita ingin tahu juga dari kacamata Bang Noel, bagaimana kemudian nanti melihat pengaruh dari Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Usai jeda, Bang Noel, saat lagi pemirsa kami kembali. Baik, Bang Noel, langsung saja. Ini bagaimana kemudian pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo nantinya dalam pemerintahan Prabowo Gibran, setelah kita sudah melihat nanti apabila PDIP masuk, Kim juga sudah menerima, Gibran juga mengatakan sudah legowo, seperti apa?
kan udah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo itu punya otoritas secara eksekutif tunggal dalam menentukan kebijakan-kebijakan eksekutifnya. Artinya kalau dibilang Jokowi masih ada nggak? Ya nggak mau. Jadi apa yang mau dipengaruhi? Pak Jokowi kemarin saya ketemu beberapa kali, nggak terlalu lama dengan Mas Gibran juga dan Pak Jokowi. Dia hanya pengen ngurus anaknya udah, gitu. Dia sangat percaya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Makanya anaknya tadi menyampaikan bahwa saya patuh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dengan masuknya PDIP, ya, pada senang tuh, pada semangat. Walaupun kalau mau tanya jujur, ya banyak pendukung-pendukung Pak Prabowo dan relawan-relawan Jokowi sebenarnya aneh aja gitu loh. Aneh karena? Aneh, ngapain masuk gitu loh. Seharusnya kan dia yang kemarin coba mengkritik Pak Prabowo dan sebagainya, ya udah dikritiknya di luar. Karena kalau kita lihat PDIP di luar itu, menurut saya kualitas demokrasi kita makin kuat. Karena PDIP ini kan terlatih untuk di luar ya, beroposisi. Menguji pemerintahan itu berkuasa atau tidak, ujiannya di PDIP. Gitu loh. PDIP di luar aja gitu, itu bagus sekali. Toh sama bagus ya kan di luar atau di dalam, tidak ada yang buruk. Sama-sama punya kontribusi besar terhadap bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Nah, dalam hal ini saya lihat ya lawan sepat dan kekuasaan itu ya PDIP hari ini ya, hari ini. Gitu. Jadi ya semoga aja kalaupun dia masuk di pemerintahan ya bagus juga lah ya. Tapi semoga nanti misalnya jangan juga masuk di pemerintahan cuman buat ngintel-ngintelin pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi yang masuk nanti katanya Pak BG tuh, Budi Gunawan tuh. Aduh. Itu ya jujur aja di aktivis itu jadi ancaman nih orang ini. Oke, Bang Ciko boleh ditanggapi nih pernyataan dari Bang Noel. Perlu saya tanggapi Noel, nggak ditanggapi lah. Gimana Bang Ciko ini tanggapan dari Bang Noel? Ya saya sebenarnya cukup sepakat kok dengan beberapa statement tadi yang disampaikan bahwa memang perlu checks and balances. Saya juga sepakat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang terlatih baik berada di dalam maupun di luar kabinet ya. Kita nggak bisa bilang dalam atau luar pemerintahan. Karena kalau kita bicara pemerintahan dalam sistem demokrasi, 3 cabang pemerintahan itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi berada di legislatif maupun juga bila ada kader-kader kami di yudikatif sesungguhnya juga bagian dari pemerintahan itu sendiri. Walaupun tidak berada di kabinet gitu ya. Tapi tentu saya juga ingin ulangi bahwa sampai hari ini kami belum menentukan sikap dan juga pastinya kan kita juga bukan partai yang tipe menyodor-nyodorkan diri Noel. Ini nggak ada PDI Perjuangan nyodor-nyodorin diri. Kita pasif, kita menghargai jerih payah dari teman-teman di Kim dan di Kim lah ya khususnya yang kemarin memenangkan Pak Prabowo di kontestasi Pilpres. Dan sepertinya memang kan lebih ke Pak Prabowo-nya yang ingin mengajak semua untuk bersatu dalam pandangan dia lebih baik bila di kabinet ada juga kader-kader dari partai lain yang bukan pendukungnya dari Kim kemarin. Nah ini masih menjadi pertimbangan bagi kami, belum final. Dan saya ulangi bahwa kami juga tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri, kami tahu diri, kita baru saja selesai berkontestasi dan bagi kami memang sama mulianya untuk berada di dalam pemerintahan masuknya di kabinet atau tidak, sesungguhnya itu juga sedang bergotong royong dengan siapapun yang berada di posisi presiden dan wakil presiden karena sistem demokrasi yang kita sepakati ini memang memungkinkan untuk adanya partai yang tidak semua bergabung di dalam kabinet, tapi ada di legislatif untuk menjadi kanal saluran bagi aspirasi masyarakat yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi harus diingat juga, kalaupun kita berada di legislatif saja misalnya, kan tidak serta-merta semua 100% kebijakan dari presiden dan menteri-menterinya itu pasti kita kontra. Nah, itu kan jadi tidak masuk akal ya. Kemarin juga waktu 10 tahun di dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya rasa hanya hal-hal yang betul-betul krusial dan kita rasa memang masyarakat tidak berkenan dengan keputusan-keputusan Presiden SBY dan kabinetnya, lalu kita menjadi bagian dari penyaluran aspirasi tersebut.
Jadi tapi kan kalau enggak pemerintahan sulit untuk berjalan ya kalau selalu kita kontra. Dan ini tentunya ke depan akan kita terapkan. Dan saya meyakini kok partainya Bung Saleh Daulay juga walaupun yang sudah hampir sudah pasti lah ya berada di dalam kabinet, kalau ada kebijakan secara keseluruhan yang rasa-rasanya mencederai hati rakyat juga pasti di legislatif akan bersuara. Oke, Bang Saleh, ini banyaknya juga yang mengatakan bahwa ini akan menjadi koalisi kabinet yang gemuk. Menurut Bang Saleh bagaimana? Super nih. Jadi super gemuk. Menurut saya begini, ini kan sekali lagi ini tergantung program yang akan dirancang oleh Presiden Prabowo. Dia sebetulnya kira-kira mau mengerjakan apa, prioritas-prioritas apa. Nah selama ini kan sudah ada kabinet yang disusun, ya kurang lebih 36 nih kabinet yang ada. Lalu sekarang ini mau ditambah, bahkan saya dengar 46 atau 48. Ya kita kan belum tahu jumlah pastinya, ya kita tunggu. Tapi kalau misalnya ada penambahan seperti itu berarti ada prioritas-prioritas tambahan yang menurut Pak Prabowo memang harus dibuat upaya-upaya spesifik untuk mencapai target-target yang menjadi sasarannya gitu. Dan pasti kabinet yang akan dibentuk itu ataupun kementerian-kementerian yang dibentuk itu bukan kementerian yang katakanlah yang penting ada begitu untuk menampung orang, bukan. Tetapi justru adalah bagaimana untuk mempermudah kelancaran pembangunan di mana di dalam pembangunan itu sendiri kepentingan adalah rakyat. Jadi karena itu ya kita dukung, kita support apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo ya terpilih, dan mudah-mudahan apa yang dirancang dan semuanya itu ya kita sepakat dan kita ikut sama-sama mengawasi. Ya sekarang kita minta seluruh masyarakat ini untuk ikut mengawasi karena Prabowo itu sendiri malah saya dengar itu sangat terbuka ya untuk menerima masukan dari pihak manapun, dan karena itu ini kelebihan dari Pak Prabowo sendiri karena sangat dekat dengan rakyat, karena juga adalah prajurit yang selama ini memang bertarung berjuang untuk masyarakat, dan saya yakin beliau tidak akan mencederai, tidak mengkhianati apa yang diinginkan oleh rakyat kita. Oke, terakhir Bang Panggi, dengan masuknya PDIP nanti akan seperti apa analisa Bang Panggi kabinet ini? Analisanya sederhana, ini sejarah pertama kita punya demokrasi tanpa satu pun partai oposisi. Itu perlu dicatat, itu fakta. Karena selama kita punya presiden pasti ada oposisi kan. PKS pernah, Nasdem, PDIP, Gerindra juga pernah oposisi. Ini sejarah pertama loh, kita nggak punya nir oposisi. Ini perlu dicatat ini. Jadi apa yang akan terjadi ya anak STM perlu demonstrasi lagi nanti. Pengamat ya anak STM harus demo, kenapa? Ya nggak ada lagi. Tapi kan tadi memang akan ada koreksi dari dalam kan gitu-gitu biasanya. Kami juga akan tetap kritis meski di dalam gitu-gitu ya. Tapi secara struktur ketika nggak ada secara struktur ini tidak diinstitusikan, ya tetap akan tidak sekuat ketika diinstitusikan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apalah ya kan. Biar nanti pengamat atau civil society ya yang akan melakukan koreksi untuk mengingatkan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah saya memuji Pak Prabowo berbeda dengan Pak Jokowi. Beliau belum dilantik saja, itu sudah panglima pemberantasan korupsi loh. Lihat statement beliau, akan saya kejar, ya kan? Kemarin jangan rampok APBD, ini belum jadi presiden. Iya, ini nggak kaleng-kaleng gitu loh. Ini berarti kita serius gitu bernegara. Saya nggak pernah menemukan statement diksi prasa Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, nggak ada. Bicara korupsi nggak ada. Bahkan katanya komisioner KPK aja mau ketemu aja lebih mudah LSM datang dibanding itu fakta kok gitu. Jadi saya maksud saya dengan Pak Prabowo, saya meyakini bahwa beliau ini serius gitu, bukan kacang-kacang gitu. Memang ingin habisi semua kalau macam-macam gitu kan. Tapi intinya oposisi tetap penting. Dan yang terakhir adalah saya mencermati kalau masalah tadi Bang Saleh Daulay bilang nggak ada keberatan kan bisa begitu Kim ya biasa. Itu kan panggung depan nih. Tapi nurani sebenarnya saya tahu di dalamnya itu waduh kurang lagi. Tapi Pak Prabowo pintar. Ini harus dijawab. Tapi Pak Prabowo pintar. Apa? Nomenklaturnya ditambah. Jadi Pak Prabowo tinggal bilang nggak ada yang dikurangi kok. Kan nomenklaturnya posturnya ditambah kursi menterinya jadi nggak ada masalah gitu. Jadi pertama begini, kalau PAN sampai hari ini kami kan belum tahu sebetulnya menteri yang akan diberikan pada kami. Memang tentu diminta nama-namanya, kan tentu sudah digodok di dalam partai dan partai sudah memberikan melalui ketua umum. Tetapi berapakah yang akan diberikan? Apakah semua yang disampaikan itu diterima? Kan belum tentu. Sebab kan Prabowo itu akan seleksi sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Jadi tadi ini Pak Panggi semangat bahwa Prabowo akan menciptakan yang terbaik. Ya tentu dia akan milih yang terbaik juga. Jadi itu satu hal yang penting dicatat juga. Kemudian kalau misalnya kami ngotot-ngototan misalnya, oh kami harus lebih banyak segala macam begitu. Ya kami akan larang lah misalnya PKB masuk.
nggak usah masuk di situ. Kemudian PKS, sekarang kan Nasdem juga masuk, walaupun saya dengar tidak minta menteri misalnya begitu kan. Kemudian sekarang kita nggak ada masalah dengan PDI Perjuangan. Cuma berarti kan tidak ada masalah. Cuma gitu saya loh. pesan satu ke Bang Saleh kalau di dalam ya nanti ya, jangan sampai terjadi lagi kita kecolongan undang-undang yang seperti Omnibus Law, revisi KPK, undang-undang Minerba, ada undang-undang yang sebenarnya undang-undang yang diketok di jam 2, jam 3 malam gitu loh. Enggak ada nah, itu semoga itu tidak terjadi lagi. Itu fakta. Enggak, saya ini ketua fraksi loh. Kemarin saya ketua fraksi. Tidak ada undang-undang yang diketok tengah malam. Itu enggak ada. Saya itu undang-undang yang setelah saya ketok magic ya. Iya, tapi enggak ada yang tengah malam. Itu enggak boleh. Jadi tidak ada yang seperti kalau pembahasan malam hari coba cek aja pembahasannya malam-malam. Enggak ada, Pak. Saya tahu, Pak. Nah, itu jangan terjadi. Mudah-mudahan enggak terjadi lagi seperti itu. Maka satu lagi terakhir. Terjadi lagi, ada kata lagi itu kan seakan-akan terjadi. Kemarin nggak ada. Kalau saya memang ada masalah dengan undang-undang itu, ada masalah menurut saya karena nggak ada koreksi. Itu sudah ada PKS setiap sama undang-undang Pak Fahmi itu disahkannya sebentar. Saya luruskan. Coba lihat konsisten pengamat pasti ngomong itu revisi undang-undang KPK, Omnibus Law sama undang-undang. Ini nanti kita ada tema lain lagi, Bang. Sebentar, satu detik aja. Saya luruskan bahwa undang-undang itu diketoknya di paripurna, Pak. Paripurna DPR itu selalu siang hari. Nggak ada tuh paripurna di tengah malam hari gitu jam 12 siang jam 2 malam mana ada. Itu pembahasannya juga tidak dibaca clear itu banyak itu. Orang tidak ada itu pengesahan undang-undang itu. Satu lagi terakhir, kalau misalnya ini dalam sistem presidensial kita murni ya, kalau di Amerika Serikat kan begitu, yang menang di ruling party, yang kalah otomatis oposisi, tapi di Indonesia nggak terjadi. Nah itu faktanya, kita harus menerima kenyataan itu sekarang. Sistemnya nggak begitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bang Pangi, Bang Saleh, terima kasih, Bang Tuhan, terima kasih, Bang Ciko juga terima kasih. Masih ada beberapa hari lagi kita tentunya akan sangat menunggu, tapi sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam juga akan hadir bersama Caca Anissa dengan sejumlah informasi. Kita punya informasi apa, Caca? Benar sekali Gita, sesaat lagi saya akan kembali dengan informasi bahwa Timnas Indonesia sudah mulai menggelar latihan menjelang laga melawan Cina. Usai jeda berikut. Pemirsa, Timnas Indonesia sudah mulai menggelar latihan menjelang laga melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong menyatakan Jordi Amat dan Sandy Walsh mengalami cedera ringan. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Cina Sabtu 12 Oktober. Namun latihan di Stadion Qingdao Tiantai belum diikuti sebuah pemain. Pelatih Sintayong membagi latihan menjadi 2 grup. Latihan di stadion diikuti pemain yang tidak turun saat melawan Bahrain. Sementara pemain yang turun melawan Bahrain menggelar latihan di tempat gym hotel. Pelatih Sintayong menyatakan Jordi Amat dan Sandy Walsh mengalami cedera ringan. Sementara pemain lainnya dalam kondisi baik dan hanya perlu beradaptasi dengan kondisi di Cina. 선수들은 없고 일단 뭐 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고 나머지 선수들은 전체적으로 뭐 컨디션이 괜찮고 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아요. Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Cina Selasa 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas menargetkan meraih poin penuh melawan Cina. Pemirsa, hari ini calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melakukan kampanye politiknya mulai dari mengunjungi warga di Banjir Kanal Timur BKT hingga menghadiri acara Maulid Nabi Forum Komunikasi Majelis Taklim Jakarta Timur. Ya, Ridwan Kamil ini berjalan kaki di BKT menuju ke Jalan Kelurahan Pondok Kopi Jakarta Timur untuk sarapan di warung nasi uduk khas Betawi bersama dengan warga. RK lantas bertanya kepada pemilik warung apakah makanan yang ditawarkan ini bisa dipesan melalui online. Hal ini karena RK ingin mendorong warga untuk mempromosikan dagangannya pemirsa secara digital. Saya promosi 2 UMKM. Betul. Oh, gratis tuh. Gratis di story. Ya, selain itu hari ini RK juga menghadiri acara Maulid Nabi Forum Komunikasi Majelis Taklim Jakarta Timur. Dalam kegiatan ini RK memberikan hadiah umroh kepada salah satu warga Jakarta Timur, di mana kegiatan ini diselenggarakan di Gor Olahraga Ciracas pada hari Minggu siang. Yang kedua,
mengurus rumah ibadah dikasih kartu gratis banyak urusan. Tapi kalau saya di mata Allah dan rakyat adil, mohon. Sementara itu pasangan calon gubernur Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berkunjung ke wilayah Kalibaru Timur, Jakarta Pusat, di mana Dharma menyempatkan mendengarkan keluh kesah rakyat sekitar. Ya, Dharma Kun ini datang secara terpisah dan keduanya disambut hangat oleh masyarakat. Dharma pun mengungkapkan dirinya ini cukup emosional dan hampir menangis melihat kejadian yang ada di sekitar warga. Selain itu, Dharma pun menyatakan pentingnya gotong royong yang menjadi hal sudah lama hilang dalam karakter hidup kita. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menerima dukungan dari Forum Betawi Rempuk atau FBR. Selain itu, Pramono Rano pun juga mendapatkan dukungan dari Ormas Pemuda Batak Bersatu dan keluarga Nababan Sejakarta. Forum Betawi Rempuk Sejakarta mendukung pasangan Cagup-Cawagup Jakarta yang diusung PDI Perjuangan Pramono Anung Rano Karno. Dukungan FBR kali ini sekaligus memberikan penyematan kuku macan kepada Pramono Anung dan naskah akademik serta lembaga adat Betawi. Pramono Rano pun berjanji jika terpilih nanti akan turun langsung untuk mengurus lembaga adat Betawi. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua FBR, Imam Besar FBR, kami sudah menerima, dan apa yang menjadi naskah akademik dan juga lembaga adat maupun kebudayaan Betawi, kami akan tindak lanjuti. Insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan, dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta, apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka dengan itu Pak Kiai, kami, saya dan Bang Dul, mudah-mudahan insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah akademik tersebut. Selain mendapatkan dukungan dari Ormas FBR, hari ini Pramono Rano juga mendapatkan dukungan dari Ormas Pemuda Batak Bersatu. Dalam kehadirannya di Gedung Pertemuan Maria Jakarta Timur, Pramono Rano disambut meriah oleh simpatisannya. Tidak hanya itu, calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno juga mendapatkan doa di hari jadi keluarga Nababan. Pramono mengaku akan membangun program inklusif untuk semua kelompok, termasuk program Holy Land untuk umat Kristiani. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, hari ini calon gubernur Banten Airin Rahmidiani belusukan ke kota Tangerang, Banten pada Minggu siang dan sapa warga tersebut, di mana Airin berjanji akan meningkatkan pelaku UMKM dan mengatasi persoalan banjir di kota Tangerang. Ya pemirsa, inilah suasana di mana Airin didampingi oleh relawan dan para kader partai pengusung disambut meriah ratusan emak-emak yang sudah menunggunya sejak pagi. Di hadapan masyarakat, mantan wali kota Tangerang Selatan berjanji akan sinergikan kota atau pemerintahan kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Ia pun memberikan subsidi bagi siswa sekolah SMA dan SMK swasta, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah jika dirinya terpilih pemirsa. Ia juga akan mengatasi banjir di wilayah kota Tangerang, khususnya Kecamatan Periuk. Menang-menang. Pemirsa, saat lagi kami akan kembali dengan informasi serangan udara Israel terus mengguncang Lebanon dengan asap tebal masih terlihat di kota Beirut. Usai jeda berikut. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini, Agita. Betul sekali, Caca, dan sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan program Kabar Utama. Wakil yang bertugas saya Agita Mahlika. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.